Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa via virtual Zoom. Untuk pertemuan hari ini adalah penentuan bagaimana proposal Anda. Jadi proposalnya itu minggu depan kita upload, ya kan? Jadi penentuan proposal penyiapan untuk minggu depan. Minggu depan kita sudah luring ya. Jadi kita luring. Hanya saja saya harus berkoordinasi waktu nih antara kelas kalian dan yang kelas satu lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang sudah ada yang WA saya semalam kan, saya nggak bisa baca, nggak bisa balas, banyak kali yang WA saya. Coba dimatikan dulu suaranya sedikit. Humaira, matikan dulu. Jadi kalian harus mengontrol suara kalian sendiri. Yang sampai hidup nih Aulia lagi. Nah kan, kayu. Bu, mau Wan, bilang apa? Pak, apa namanya? Aulia nggak bisa buka kamera, jaringannya nggak pas, Bu. Udah matikan suaranya. Kan bisa ngomong. Maksudnya bisa ngomong kalau misalnya Iya. kenapa Iya, enggak maksudnya bisa. mau bilang itu. Oke, udah matikan. Oke. Baik, sekarang kita buka Menti seperti biasa. Buka aplikasi Menti semua, buka menti.com. Ibu macet kalau buka Menti, Bu. Mangkiban, menyohan yang macet kiban, payah truk jak keno. Bahlung merumpuk jawaban menyohan macet Safira. Jadi memang harus. Ibu udah nggak tahu lagi ini karena dia via daring, jadi kita harus interaksi. Interaksi kalau misalnya ibu tanya sama kalian langsung, yang pura-pura hana dengar baknya. Jadi kan nggak dengar, terus pura-pura sinyal nggak bagus Bu, nggak bisa jawab kami Bu, laginya anakku. Jadi ini adalah cara satu-satunya supaya kalian bisa jawab, tapi saya nggak tahu siapa yang menjawab. Itu namanya interaksi, paham? Nah, jadi kita buka dulu coba. Mentimeter, menti.com boleh, mentimeter boleh. Oke. Nah, apa kodenya? Saya tutup dulu sebentar. Kodenya adalah 8903. Udah. 8903 6421. Sudah semua? 8903 6421. Silahkan diisi. Oke. Udah buka kan? Oke, biar Ibu share screen jawaban Anda semua. 89. Oke. Ini kodenya 8903 6421. Oke, baru 2 orang yang menjawab. Ingat pertanyaannya apa tuh? Tuliskan usaha yang tidak pasaran tetapi sedang tren. Anda bisa lihat jawaban Anda di sini. Apakah ini usaha yang sedang tren tapi nggak pasaran gitu loh. Ibu kodenya berapa tadi, Bu?
Ini kan di layar ada nih, ha? Nih. Oh, Nih. oh ya. Yang nggak tahu ini ada di layar nih. Use the code 89036421. Oke, 11 orang, kita anggotanya adalah 25. 25 orang. Enam orang lagi belum jawab, ayo 6 orang lagi. Dua orang lagi nih belum. Ya, sambil menunggu 2 orang lagi, coba perhatikan. Ini kan pertanyaannya, tuliskan usaha yang tidak pasaran,
tetapi sedang tren. Dia nggak pasaran loh. Yang nggak pasaran yang dimaksud adalah tidak banyak dijual, tetapi lagi meningkat penjualannya. Nah, itu yang disebut dengan usaha dia nggak pasaran tetapi sedang tren. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa mencoba hal tersebut. Jadi butuh nyali besar, butuh modal besar untuk punya usaha tersebut. Nah, kita lihat di sini basreng yang pertama. Ada basreng atau bakso goreng. Bakso goreng ini, ya kan? Saya tahu nih, ini basreng yang dimaksud adalah, oke, ada satu orang lagi ya yang belum jawab. Bakso goreng, basreng yang dimaksud adalah dia seperti keripik berbahan bakso, kemudian setelah direbus baksonya dipotong, digoreng-goreng. Nah, ini adalah usaha yang termasuk usaha pasaran. Nah, setiap tahun ini kalau udah kewirausahaan pasti ada yang jual basreng. Makanya Ibu kurang tertarik untuk basreng. Jadi yang namakan usaha, kita punya kreativitas, kita punya ide. Wah, video saya. Kita punya usaha, kita punya ide agar usaha yang kita buat, ide yang kita buat itu dilirik, agar mereka tertarik untuk mencoba usaha kita. Nah, saya nggak mengatakan usaha itu harus dari segi makanan dan minuman, tapi bisa kreativitas yang ada. Nah, ini kan basreng kan. Kalau basreng ini kan seperti saya katakan tadi. Nah, tidak menjamin dia ini sedang tren. Karena memang tidak lagi tren basreng ini. Oke. Selanjutnya, nah, jasa desain grafis ini adalah hal yang lain dari konsep kita. Ini udah kita sepakati 2 minggu lalu. Saya tertarik dengan jasa desain grafis ini, boleh kita lanjutkan. Oke, udah 25 orang, udah lengkap. Oke, nah bakpao. Bakpao itu ada jenisnya. Siapa yang jawab bakpao? Boleh? Ada yang mau jawab di bakpao? Nggak apa-apa kita. Oke, silahkan. Siapa yang jawab bakpao? Ayo. Iya, Aulia. Silahkan. Bakpao yang gimana, Aulia? Bakpao itu ada bakpao coklat, ada bakpao kacang, ada bakpao daging. Nah, gitu. Yang pernah dibuat sih coklat. Nah, itu. Jadi bakpao itu pun ada variasinya. Nah, pertanyaannya, bakpao itu bisa frozen atau tidak? Bakpao itu bisa menjadi suatu oleh-oleh atau tidak? Bakpao itu bisa dibawa keluar atau enggak? Nah, itu. Gimana, Aulia? Kalau gitu pertanyaannya, jawabannya sepertinya tidak. Nah, itu. Jadi kita harus membuat usaha yang efisien, yang efektif, dan ekonomis. Artinya, kita bisa menjual. Ini, jualan saya ini, dagangan saya ini, Bapak bisa bawa keluar loh. Bapak bisa jadikan oleh-oleh loh. Contoh. Ada usaha yang udah besar di Kota Biren. Namanya Mr. Pep. Itu jualannya adalah tentang kemamah. Nah, kemamah itu adalah makanan khas Aceh yang sebenarnya ikannya itu yang keras, bukan ikan yang keras, ikannya itu yang frozen sebenarnya. Nah, tetapi ini bukan soal ikan yang frozen, tapi udah ikan dari dijadikan kemamah dengan bumbu khas Aceh yang udah frozen, jadi tinggal dipanaskan, bagaimana? Tinggal direbus gitu. Nah, itu suatu ide kreatif. Jadi kalau misalnya orang mau umroh, mau kemana-mana, mau menikmati makanan khas Aceh, maka dibuatlah gitu. Oke. Itu yang saya maksud. Jadi harus ada efisien, efektif. Makanya tadi malam tuh banyak kali dentingan WA ke HP Ibu. Ya Allah, itu tanya, Bu, saya mau usaha ini, nggak mau usaha ini.
Jadi kok bisa yang benar-benar yang bisa ya tadi. Nah, misalnya bakpao nih atau apa? Bakpao. Ya, bakpao lah. Nah, bakpao ini kalau misalnya kita buat apa tuh namanya? Expose. Nanti kan presentasi itu di pertemuan ke-16. Kan expose. Artinya bakpao yang harus Aulia kukus itu kapan? Malam atau pagi? Pagi. Iya, nggak efektif kan? Iya. Dan logikanya bakpao itu enaknya lagi hangat pas dibuka. Bener apa enggak? Boleh, tetapi nanti Aulia harus bawa kompor gas, harus bawa kukusan. Nah, itu yang dikatakan efektif. Paham ya Mas Ibu ya? Nah, dah. Nah, jadi ada yang oke, bentar, Bu ini. Selanjutnya adalah, nah ini Ibu langsung kata ya, misalnya jualan produk kecantikan. Ini kalau jualan produk kecantikan, jualan pre-love, ini Ibu nggak panggil orangnya ya, jadi siapa yang jawab aja nggak apa-apa. Jualan pre-love itu usaha, tapi bukan kewirausahaan. Kewirausahaan itu konsepnya adalah membangun. Kalau usaha ini jual bisnis online, jual pre-love, produk kecantikan, itu barangnya udah ada, bukan kalian yang mengidekan. Ini Ibu lagi membangun, kalian tuh punya ide. Ya, oke anak ya. Nah itu ya. Nah, barang antik lagi. Nah nih, ini barang antik sama. Sebenarnya idenya, coba saya mau ini penasaran nih sama yang barang antik. Siapa? Cak keluar orangnya. Siapa barang antik? Ayo, nggak apa-apa lo nggak Ibu marahin. Cak, siapa barang antik? Yang jawab barang antik siapa? Biar diskusi kita. Siapa? Yang jawab barang antik? Kok nggak ada yang ngaku? Kan tangannya tangan sendiri. Ayo, siapa yang jawab barang antik? Nggak ada yang mau ngaku ya. Biar dicatat aja di ini ya. Di catatan amal perbuatan karena nggak mau ngaku. Oke, selanjutnya. Jadi oke. Nah, foto. Tunggu dulu. Bisnis PPOB. PPOB ini pembayaran listrik ya kalau nggak salah saya. Pembayaran ini bisnis PPOB ini sama juga dengan pembayaran listrik, pemberian token pulsa ini sama nih. Ya, siapa? Pokoknya kok yang jawab itu bolehlah japri saya, benar. PPOB. PPOB ini benar dia usaha tapi tidak sedang tren. Ini udah turun PPOB ini. Ini sekitar tahun 2012 apa saya udah pakai PPOB untuk pembayaran listrik, pembayaran pulsa, pembelian token. Itu PPOB ya. Jadi saya ini tidak sedang tren. Tapi memang tidak pasaran. Nah, karena jarang. Ini modalnya harus besar untuk bisnis PPOB ini. Lah, kok ada masuk nih satu orang. Terakhir pula baru banyak jawab. Oke, nah versi TikTok ini kok ini terpotong atau gimana? Apanya versi TikTok ini? Ada yang bisa jawab? Siapa? Versi TikTok itu siapa tuh yang bisa jawab? Yang nulis? Atau terpotong? Coba. Kok terpotong nggak apa-apa? Terpotong itu Bu, karena tadi waktu masuknya dia di bawahnya. Misalnya ada kalimat lainnya. Itu Aulia, jawaban kamu Aulia. Bukan Aulia, cuman Aulia kebetulan nengok ketika yang masuk. Oh, oke ya, ini jadi nggak nih? Oke, web design boleh. Saya sepakat kalau usaha web design ini. Ini siapa web design? Ini sama nggak sama jasa desain grafis? Siapa web design? Saya Bu. Jikra. Udah pasti ya Jikra ambil itu? Nggak tahu juga Bu. Mana muka kamu Jikra? Jangan kamu kasih itu untuk saya. Ya Allah ya Tuhan ya Karim ya Rasul. Saya kasih muka kamu dulu. Iya Bu.
Mana mukanya kok gelap? Kapudek lampu le Zikra. Kan? Pasti belum mandi, dah dibilang dari tadi. Udah, Bu. Oh, udah. Oke. Kayak mana web design yang mau Zikra bangun? Mau tentang apa? Untuk ini ya, untuk project ini ya. Nggak tahu, Bu. Kalau misalnya web design tuh sebenarnya pada dasarnya misalnya kayak UI UX. Misalnya dia itu kan jasa, misalnya kalau dia tuh ngebuat ada web, misalnya dikasih web, disuruh buat web, misalnya buat web platform untuk sebuah sekolah. Dia itu yang ngerancang, ngedesain bagaimana kalau misalnya itu harus bisa terlihat sederhana, mudah dipakai, mudah dilihat oleh pengguna itu. Pokoknya dia yang ngerancang, ngedesain, yang ngerancang, yang ngasih ide biar bagaimana kalau misalnya bagaimana kalau misalnya webnya tuh lebih banyak dilihat oleh orang, bagaimana kayak itu kalau misalnya desain web tuh. Jika kalau misalnya kan kamu buat web design khusus untuk tadris matematika, tetapi isinya tentang media pembelajaran, matematika, alat pelajar matematika, mau nggak? Jadinya nih Ibu kasih ide, kamu kan mau buat platform itu. Jadinya kamu web itu adalah khusus web yang mengisi adalah media pembelajaran matematika atau visual-visual yang terkait matematika tadi. Nah itu idenya. Bisa nggak? Walaupun terlihat sederhana, tapi kamu udah punya produk. Gitu. Nah, kan itu nanti bisa dihubungkan pada web FTIK ya, Endo Usmawe, khususnya tadi matematika. Gimana Zikra? Lihat dulu, Bu. Iya. Kamu kan di situ web design. Jadi web design ini untuk web design yang gimana? Jangan nanti web desainnya untuk yang lain. Atau web design untuk kamu sendiri. Ya sama aja kalau nggak ada yang kunjungi. Jadi kalau mau dikunjungi supaya dapat cuan, itu ya berarti kamu buat web design yang kira-kira akan sering dikunjungi apa. Itulah media pembelajaran matematika, alat peraga. Jadi info-info terkait dengan matematika. Walaupun itu web design, web itu web kamu, tapi bisa dihubungkan, ditempel ke webnya tadris matematika. Nah, jadi platform itu ditempel ke situ. Berarti nanti terhubung dengan platform utama, Bu. Yes, of course. Kamu mau nggak? Jadi apa nih? Jangan ke sekolah. Kalau ke sekolah ngapain? Ya untuk kemajuan jurusan lah. Biasanya desain web tuh kayak desain grafis juga. Misalnya kan ada orang yang minta-minta gitu kan. Untuk misalnya ada sekolah misalnya kayak ini juga misalnya. Benar. Jadi web itu akan nempel di web FTIK Yayan Usmawe pada platformnya Tadris Matematika. Itu nanti bisa disubmit kan kode-kodenya, pengkodiannya. Nah, di situ juga kita bisa majang promosi untuk pengembangan web design. Nanti kontak kamu juga akan terhubung di situ. Tetapi kita di bawah jurusan Tadris Matematika karena ini kamu kan mata kuliahnya di sini. Itu maksud Ibu. Nanti masalah submit ke link itu ya nanti koordinasi sama Ibu. Gitu. Bisa? Nah, jadi berarti buat judulnya tentang apa, Bu? Tentang tadris matematika. Media belajar tadris matematika, ya yang mau ya apalah pokoknya gitu. Yang keren. Jadi di situ segala aktivitas media pembelajaran matematika terkait dengan inovasi matematika, software matematika. Jadi kayak orang bisa ngedownload ke situ semua. Kayak software-softwarenya, media-medianya, info-infonya gitu. Jadi nggak kosong. Atau bahan. Nah, nanti kan kalian ada video nih. Video itu pun masukin ke situ boleh. Tuh. Nah, karena kan apa namanya? Apa sih? Lupa saya nama istilahnya. Kita kan punya server.
Nah, kalau kamu berdiri sendiri di Blogspot, misalnya contoh kan Blogspot itu kan free. Free itu Ya. kan nggak bisa memuat banyak server, sedangkan ini pakai platform yang iainluxmoy.ac.id dan kapasitasnya banyak. Jadi lebih menguntungkan buat kamu juga. Jadi ditempel nanti. Bahan-bahannya di mana Bu? Minta misalnya kayak media-media pembelajarannya tuh. Ya udah kamu cari, tinggal kamu cari infonya. Betul. Ya, Bu. Ya, oke. Ya. Baik, selanjutnya saya mau lihat siapa ini. Desainer. Oke, desainer. Siapa desainer? Desainer siapa desainer? Saya, Bu. Oke, Selfie Agan. Ini minggu lalu kan? 2 minggu lalu ya, Selfie Agan. Terus desainer yang mana? Kemarin udah suruh buat apa kemarin itu dulu kamu? Bukan saya, Bu. Saya cuma jawab itu aja, tapi bukan saya. Oh, bukan kamu. Jadi Iya. ini rencananya konsep pengembangannya gimana, Selfie Agan? Desainernya mau desainer apa kamu? Saya nggak tak itu bukan jawaban saya nggak bisa desainer, Bu. Maksudnya Oh, yang oke. menurut saya lagi tren, tapi nggak Oke, pasaran. kadang kamu juga mau ke situ. Oke, next ya, kita lanjut. Nah, oke, yang melukis, kalau nggak salah yang menjahit udah ya, minggu lalu udah, 2 minggu lalu udah saya bagi tugasnya apa yang harus dijahit ya. Nah, kemudian, oke, avocado fruit, dessert box, bubur sumsum, ini kue klepon ini kue klepon yang dessert box ya. Nya borurum nyoba Aceh ya. Nggak usah bilang kue klepon. Jadi ini dessert box yang kayak gini, ini yang tidak yang tidak bisa tahan. Tunggu satu, avocado float. Nantinya enggak gini ya. Konsep ini adalah konsep yang akan saya bawa untuk kalian nanti expose. Nah, sedangkan avocado float ini benar usaha yang tidak pasaran dan sedang tren. Dessert box juga benar usaha yang tidak pasaran dan sedang tren. Kue klepon ini bukan bororumnya, tapi dessert box klepon itu sedang tren, benar. Kalau bubur sumsum ini tidak tren, tapi dia pasaran. Jadi bubur sumsum ini pasaran dan tidak tren, hanya stabil dia. Setiap hari orang akan ada yang mau beli walaupun tidak. Oke ya. Apa lagi? Oke, piscok melty bisa. Cuman ingat kalian harus pandai packaging. Packagingnya gimana? Kalau dia ini bisa frozen, maka meltingnya itu bagaimana? Penyiapan tata riasnya itu bagaimana? Nah, kalau rias pengantin ini pasaran, tetapi tidak habis dimakan zaman, kecuali corona. Nggak ada rias pengantin itu waktu corona, kan? Nah, ini boleh hanya saja untuk produk. Ini kemarin siapa yang rias pengantin? Ibu lupa. Ada siapa ya? Nura, Bu. Ya. Nura, maksudnya kan gini, kalau rias pengantin berarti kan kamu harus ada objek nih. Mana sih orangnya? Mana orangnya? Nura terkeluar karena jaringan, Bu. Oke, berarti nanti biar WA saya aja ya. Nah, makaroni. Ya, makaroni ini sebenarnya boleh, ya kan? Tapi harus dicari ide untuk yang enggak pasarannya. Kenapa? Karena makaroni ini udah banyak. Bumbunya juga udah sama. Kecuali ada makaroni lain apa, itu beda. Kalau sekarang kan makaroni skuto atau apa. Boba itu juga boleh. Dah, kita stop untuk pertanyaan kedua. Ya, siap-siap di mentinya. Tapi jangan dulu dibuka menti. Ibu ganti pertanyaannya sebentar. Bu Manti, pertanyaan mentinya. Oke. Reset. Oke.
Oke. Aduh, kayak mana tuh aplikasi? Oke, sekarang buka Menti dengan kode yang sama. Kodenya adalah 89036421. Kode yang sama 89036421. Silahkan dijawab. Yang jawabnya itu yang betul-betul ya, yang benar-benar produk yang kayak tadi. Tidak apa ya? Tidak pasaran boleh, tetapi kalau bisa yang kreatif boleh. Coba. Judulnya tadi apa? Oke, 12 orang. Terus. Iya. Kue unyu-unyu. Apa kue unyu-unyu? Ini apa ku jawabannya nih? KU ini apa nih? Bisa menjahit kerajinan tangan. Tapi Bu kreativitas sendiri. Enggak, KU itu apa loh? Oh, nggak tahu Bu, nggak tahu. Makanya Ibu tanya KU itu tuh apa? Ibu nggak tahu. Kalian pun. Belum dulu. 19 orang berarti 6 orang lagi belum jawab nih. Oke, udah 20 orang. 21 mentap. Terus 4 orang lagi. Sambil menunggu 4 orang lagi menjawab. Padahal cuma 1 soal loh kalian. Oke, kita lihat di sini ya. Apa namanya? Sebentar. Nah, sambil menunggu teman-temannya. Oh, udah 22. 3 orang lagi. Kue unyu-unyu mini brownies. Browniesnya. Kayak mana kue unyu-unyu mini brownies? Brownies. Siapa yang mau jawab? Boleh biar Ibu langsung kasih masukan.
Biar Ibu kasih masukan, biar diterima. Silakan. Punya oleh Ibu. Kamu. Jadi Bu, Mm-mm. keunyunya itu kan sejenis brownies mini yang ditaruh di cup kecil. Mm-mm. Tapi di situ ada Aulia kombinasikan dengan itu kreasi sendiri sih Bu. Gini maksudnya brownies tapi Aulia campur dengan marshmallow gitu. Jadi dia ada rasa kenyal-kenyalnya gitu. Itu kan sama kayak apa tuh namanya? Kalau marshmallow kayak apa sih namanya? Itu namanya kayak mozzarella jadinya. Masalahnya Mozzarella. kan ada tertarik gitu ya kan? Ya enggak? Jadi browniesnya itu cuman toppingnya itu apa namanya, toppingnya cuman marshmallow gitu ya? Enggak, ada lagi. Maksudnya ada campuran topping lain gitu. Sebentar ya. Oke, sebentar. Dah. Jadi sebenarnya kan brownies ini kan ada apa namanya? Brownies ini ada berbagai macam tipe. Dan brownies itu ada brownies kukus, ada brownies panggang. Nah, jadi harus jelas browniesnya seperti apa, Aulia. Dan harus benar menarik serta enak, karena orang sudah tahu konsep brownies yang enak itu bagaimana, Aulia. Paham ya, Aulia, maksud Ibu? Oke ya, itu konsepnya. Kamu harus ada uji coba kesekian kali sampai. Nah, perlu diperhatikan juga, maaf ya lagi ribut, saya lagi di kantor. Jadi yang konsep yang harus kalian dengar yang harus kalian ingat adalah jangan pikir dengan modal yang mahal nanti terus berpengaruh pada nilai. Nah ya, Ibu nggak ada bilang ini modalnya harus mahal. Malah kayak desain grafis itu kan modalnya 0. Modal uangnya ya, tetapi kalian harus punya modal kognitifnya lebih tinggi. Nah itu, jadi jangan gara-gara ini, Bu modal saya udah banyak. Tapi kalau kita nggak ada kreativitas, kalau kita nggak ada rasa yang pas, ya nggak bisa. Jadi kayak semester lalu itu ada jual sesuatu gorengan, saya bilang kayak keripik-keripik gitulah. Tapi minyaknya ini apa namanya berkumpul atau bertumpuk di plastik. Nah, itu menjadi pengurangan penilaian sama para dosen. Karena yang nilai bukan saya sendiri. Nanti kan dicicipi itu sama dosen. Yang pertama. Yang kedua, ada kue yang digoreng pagi. Kan eksposnya mulainya jam 9 sampai jam 12. Pas jam 12 dimakan udah agak keras. Nah, itu maksud saya. Kalian harus punya teknik, harus punya strategi supaya penjualan kalian itu adem ayem ketika mati kapanpun. Nah, kayak es krim. Kenapa Ibu nggak bilang es krim? Tahun lalu, semester lalu juga ada yang buat es krim. Dia harus bawa box isinya es batu. Tapi sama aja tetap cair ujung-ujungnya. Nah, gitu. Jadi harus efektif dan efisien nantinya waktu kalian mempresentasikan makanan kalian. Paham ya, Nak ya semuanya ya? Nah, kemudian ini ada risol. Risol ini ada 2, jualan risol. Ini risol mie. Kemudian, nah ini untuk risol saya tolak ya, Nak ya. Ini enggak kreatif beneran. Jualan gorengan juga. Ini enggak. Saya tolak, mohon maaf kali Nakku. Kita mau kreatif. Nah, oke, buket saya terima ya, Nak. Bingkai foto dari stick saya terima, tapi kalau bisa ini minta foto para dosen sebagai presentasi Anda nantinya. Tapi nanti untuk penjualan boleh Anda penjualan via sosmed. Nah, peyek kacang. Peyek kacang ini masih 50-50. Nah, kalau bisa Anda mencari alternatif yang ini second option ya, Nak. Second option, kamu usahakan cari yang pertama. Design factor oke, saya terima. Ini jualan bucket sama bucket ini berbeda ya, 2 orang ya.
Satu bucket apa harus WA saya nanti. Nah, kerupuk sebelah. Kerupuk sebelah ini dimaksud gimana? Saya tahu sebelah, tapi kalau kerupuk sebelah, ya kerupuk itu memang dasar dari untuk sebelah. Siapa ini? Teman jawab. Saya 8 tahun di Bandung, saya lebih paham ini sebelah ini. Siapa? Siapa ini yang di Bandung? Siapa yang menjawab kerupuk sebelah? Ayo. Saya, Bu. Oke, silakan. Kerupuk sebelah yang kamu maksud gimana? Kerupuk sebelah. Kerupuk sebelah yang ada warna-warni yang pinggir-pinggirnya itu, Bu. Itu kan kerupuk aja digoreng. Ini siapa sih yang jawab? Kok nggak ada namanya? Apa fotonya? Siapa? Saya, Bu. Oh, Umi Habibah. Hmm, Itu kan kerupuknya aja kan Umi kan? Maksudnya kan? Iya. Oh, nggak ada kerupuk, nggak ada apa-apanya Umi. Kalau kerupuk sebelah itu sesuatu makanan yang dimasak ditumis. Itu di kafe saya juga ada sebelah. Tapi kalau kerupuk sebelah itu memang bahannya Umi. Bukan sesuatu. Tapi kan dia ini apa namanya yang nggak digoreng langsung, tapi dia cara gorengnya aja yang beda. Habis itu bumbunya pakai bumbu, bisa kita pakai cabai atau bonjol. Saya belum terbayang gitu memang. Tapi nanti coba dulu kamu WA saya nanti ya. Dan kamu kasih contohnya. Saya nggak minta testernya, tapi saya minta contohnya. Oke, menjahit ini yang kemarin tuh udah saya bagi ya, jasa menjahit. Kembang bakso ini kayak mana, siapa yang jawab kembang bakso? Kembang bakso siapa? Ya, Bu. Oke, siapa nih? Rosna, Bu. Oke, Rosna. Gimana Rosna? Sebenarnya dia bakso goreng, cuma dia kembang kayak bunga. Dia sama lah dengan bakso ya kan. Nah, Iya, Bu. dan ini Rosna kan nantinya akan berminyak dan lembek. Itu second option ya, kembang bakso itu. Coba Rosna mikirkan lagi yang lain. Oke? Iya, Bu. Kerajinan tangan. Siapa yang buat kerajinan tangan? Ini kerajinan tangannya bentuk apa? Siapa? Kerajinan tangan? Yang jawab kerajinan tangan. Kerajinan tangan tuh banyak. Itulah banyak. Maksudnya kerajinan tangannya apa yang mau dikasih nak? Biar tahu ibunya. Siapa yang jawab kerajinan tangan? Siapa yang jawab kerajinan tangan? Aduh, nggak tanggung jawab ini. Nanti kalau udah konsultasi via WA nggak mau ibu jawab nih. Ibu, kalau kerajinan tangan tuh kan bisa tuh salah satunya vas bunga dari bunganya itu dari pita gitu. Ini yang jawab kerajinan tangan Rika. Mereka bukan. Nah, enggak, ini kan yang jawab kerajinan tangan itu siapa? Yang maksudnya bagaimana yang mau dipresentasikan. Nanti nggak ibu layani nih nanti kalau via WA, kalau nggak mengaku. Jadi harus jelas kerajinan tangannya apa nih? Kalau ini kan jelas. Misalnya menyulam teknik silam. Nah, ini menyulam. Yang disulam apa nih? Mau buat apa nih? Buat tas, buat dompet, apa atau apa? Siapa nih menyulam teknik silang? Oke, silahkan. Silahkan. Agustina Damayanti ya. Ya, Agustina mau buat apa menyulamnya? Taplak meja, Bu. Taplak meja, oke. Taplak meja yang kecil atau yang besar, Agus? Sedang, Bu. Sedang. Oke. Nanti kamu koordinasi lagi ya via WA sama saya ya. Baik, Bu. Oke, kerajinan tangan talikur udah. Kaligrafi oke. Kemudian, nah dessert box ini mahal nak. Dan kalau nggak pas nanti susah. Ini siapa dessert box WA saya. Ini memang harus melty, memang harus pas. Nggak boleh asal-asalan. Karena saya orang penyuka makanan dan saya pembuat makanan. Jadi nggak bisa asal-asalan nak ya. Desain web or quiz game. Ini siapa desain web quiz game sama sini tadi? Ya. Sama siapa nih desain web quiz game? Ini tadi siapa? Siapa tadi namanya? Siapa tadi? Lupa ibu namanya. Zikra ya? Yang bukan Zikra ya. Ini selain Zikra enggak? Siapa yang jawab desain web or quiz game?
Tolong dijawab. Nah, ini nggak ada juga yang jawab, nggak mau ngaku. Oke ya. Nah, jadi inilah beberapa usaha yang Ibu accept. Yang kalau nggak Ibu accept, berarti harus koordinasi balik sama Ibu. Mulai dari besok koordinasi. Jadi hari ini kalian cari ide apa sih usahanya yang jelas dan tidak tidak all out ya. Bu, Wan, kalau buat tape bisa? buat tape. Heeh. Tapenya tape apa? Tape pulut hitam, Bu. Nanti Tape dia dibungkus pakai daun pisang. Bungkus pakai bungkus mie, Bu. Tapi dia kecil kayak gitu. Itu makanan dalam negeri ya. Iya. Kamu cari ide, boleh dasar tapi kamu cari ide yang makanan lagi tren sekarang berdasarkan tapi apa? Coba, ada loh. Ya. Boleh tapi harus ada di combine lagi. Jangan pakai tapi bungkus kayak gitu aja. Jadi tapinya harus kreatif, ya. Coba cari trennya ya. Iya, Bu. Baik, ada lagi Wan. Judul yang udah dibilang boleh-boleh itu langsung buat proposal. Iya benar. Benar. Berarti langsung buat kan? Iya betul. Yang belum mulai besok boleh konsultasi. Mulai besok ya. Ibu tunggu dulu yang maksudnya yang udah ada Ibu yang nggak belum lagi pergi. Ngapain Ibu tunggu? Ibu nggak kemana-mana. Kenapa Ul ya? maksudnya yang udah ada yang belum itu yang mana? Hah? Yang udah kan Maksudnya yang ada. udah ada yang belum itu. Kan ada tadi Ibu bilang ini oke, ini oke, ini oke. Jadi kira-kira punya bias ya. Iya makanya pikirkan dulu. Kan Ibu suruh japri setelah itu. Idenya diterima enggak? Karena kan kamu cuman brownies. Bukan soal browniesnya, rasanya lagi nanti. Toppingnya, jelasnya apa. Nanti oleh kirim ceritanya ya. Iya. Oke ya. Gimana, Bu? Ditutup ya. Oke ya. Udah Ibu udah siap ya. Oke ya. Sampai sini dulu, nanti kita tanya jawab lagi. Ibu soal lagi mau ada rapat bentar. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.